Dan di sini juga mengkonfirmasi janji Allah itu, bahwa siapapun dia, latar belakang apa dia, bahkan dengan kebutuhan khusus pun Allah bisa bukakan pintunya untuk menerima ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dia menghatamkan Quran gitu. Jadi nggak usah khawatir punya anak yang mungkin susah ngafal atau punya anak yang mungkin belum mau ngafal. Tapi insya Allah kalau Allah udah bukakan keinginan kita dengan doa-doa kita, dengan doa-doa anak kita, semuanya insya Allah mudahkan itu anak kita, warga kita untuk menghafal Quran. Wasilah surga lewat pesantren. Wasilah dengan surganya karena ya. Abu-abu jannah, pintu surga itu macam-macam wasilahnya. Kayak antum nih, antum wasilahnya mendokumentasikan hal-hal kebaikan. Allah, amin. Antum sebarkan. Kita nggak tahu wasilah antum tuh surganya di situ. Bisa jadi. Amin. Gitu. Jadi doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di Pondok Tahfiz Quran Master ya, atau Masjid Terminal ya. Seperti apa dan bagaimana Pondok Master ini, nanti kita akan bicara dengan Ustadz Mustamiin ya. Oke pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ustadz Mustamiin ya, tapi biasa dipanggil dengan Kak Mus oleh anak-anak di sini ya. Kalau saya sendiri manggilnya Bang Mus. Ya Bang Mus, gimana kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau dari nama master sendiri itu kan nggak lepas dari Masjid Terminal ya. Iya. Itu bisa diceritain tuh sampai ada pondoknya, kemudian masternya sendiri gimana tuh? Iya, mungkin ada beberapa saudara-saudara kita yang tahu tentang master, atau sekali saya informasikan master itu kan sekolah yang khusus yatim dan duafa, bahkan anak-anak terlantar yang tadi tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, akhirnya kita lihat ternyata juga banyak orang-orang yang anaknya ingin soleh, ingin soleha, ingin pesantren gitu kan, ingin bisa menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat dunia akhirat dalam agama, ingin pesantren. Tapi di satu sisi belum banyak pesantren-pesantren yang tadi memberikan pelayanan kepada mereka, ya kita hadir di situ. Hadir di situ memberikan pelayanannya, yaitu dengan tahfiz Quran, karena kita yakin umat ini diangkat dengan Quran seperti itu, baik di dunia maupun di akhirat. Siapapun umatnya itu, ketika dia di bawah naungan Quran, ya insya Allah Allah akan melindungi dan Allah akan angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang mendaftar ke master ada mereka minat untuk master, maksudnya sekolah di sana gitu ya. Kemudian ada minat untuk hafal Quran, pesantren, jadi mereka milih di sini gitu ya. Iya, jadi wasilah surga lewat pesantren. Wasilah surganya lewat pesantren. Karena abu-abu jannah, pintu surga itu macam-macam wasilahnya. Kayak antum nih, antum wasilahnya mendokumentasikan hal-hal kebaikan. Allah, amin. Antum sebarkan. Kita nggak tahu wasilah antum tuh surganya di situ. Bisa jadi. Amin. Gitu. Jadi banyak wasilah. Nah, saya mengambil bagian wasilahnya ya dengan Quran seperti itu. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Quran kita. Amin. Sama-sama. Pondok Tahfiz Quran Master udah berapa lama nih berdiri nih? Iya, Pondok Tahfiz Master khusus putri itu berdiri sekitar 4 tahun yang lalu gitu. Kita hadir untuk memberikan pelayanan buat masyarakat, terutama dari kalangan duafa, yatim yang belum bisa mengakses pendidikan berbasis Quran, gitu. Sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada mereka bisa belajar Quran, mereka bisa menghafal Quran, gitu, walaupun dengan keterbatasan ekonomi, geografis, sosial dan lain sebagainya. Jadi anak berkebutuhan khusus begitu ya? Iya, cuma memang yang nggak kategorinya stadiumnya nggak parah lah. Nggak parah. Iya. Itu pernah ada yang parah? Ada yang. Ada ya? Yang dia kadang-kadang ya belum bisa ke kamar mandi ini. Oh, gitu. Jadi harus benar-benar di apa itu? Iya. Di apa gitu ya? Iya. Luar biasa ini berarti pola membimbingi di sini ya. Minimal dia udah mandiri, mandiri, dia makan sendiri, nyuci sendiri. Iya. Kalau di Pondok Tahfiz Quran ini tadi
sempat kita ngobrol di sebelum kita take ini ada beberapa lokasi selain di sini ya, Bang Mus ya. Ya, alhamdulillah Allah memberikan amanah kepada kita untuk tadi memberikan pelayanan Quran tidak hanya di daerah Kalimulia saja gitu kan. Ada beberapa titik yang kita bekerja sama dengan teman dan kita juga menyelenggarakan sendiri, misalkan di GDC, di Jakarta, di Ciracas, di Bogor gitu. Ya alhamdulillah. Jadi banyak ya? Iya alhamdulillah karena ya. Total ada berapa di sini? Ada berapa sini tadi? Kalau total sih ada santri ya, total santri 90-an. Total santri 90. Yang di sini kapasitasnya kita cuma 35 sampai 40. 35 sampai 40 ya. Jadi semua di sini santri itu pokoknya dibiayai gitu. Iya, dibiayai sama Allah, gratis ya. Cuma saya mah sarana aja jembatan. Jembatan ya. Iya. Jadi tadi ada total 90 ya. Iya. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Kalau metodenya di sini gimana nih? Ya kalau metode ya umumnya sama dengan metode tahfidz seperti ya. Cuma memang tadi kita metode di sini kan kebutuhan khusus karena di sini yang masuk juga dengan latar belakang yang berbeda-beda gitu. Baik secara psikis. Karena memang luar biasa perjuangan ya. Iya. Kalau anak-anak ini ya. Iya, jadi itu spesial banget itu mereka ya. Makanya ya kita punya metode yang disesuaikan dengan anak-anak kebutuhan anak-anaknya. Tapi alhamdulillah tadi kita yakin membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Sungguh Allah telah kami mudahkan Al-Qur'an itu bagi siapa yang mau menghafalnya. Dan di sini juga mengkonfirmasi janji Allah itu bahwa siapapun dia latar belakang apa dia bahkan dengan kebutuhan khusus pun Allah bisa bukakan pintunya untuk menerima ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa dia menghatamkan Quran gitu. Jadi nggak usah khawatir punya anak yang mungkin susah ngafal atau punya anak yang mungkin belum mau ngafal. Tapi insya Allah kalau Allah udah bukakan keinginan kita dengan doa-doa kita, dengan doa-doa anak kita semuanya insya Allah mudahkan itu anak kita, keluarga kita untuk menghafal Quran. Walaupun mungkin nanti ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, nggak masalah. Yang penting kan dia bersama Quran dalam tahun-tahun itu, dalam bulan-bulan, dalam detik-detik itu bersama Quran sampai dia mentuntaskan Quran itu. Jadi gitu ya para pemirsa. Kalau punya anak atau keluarga ya, kita ada di keluarga kita yang kelihatannya bebel ya, belum tentu gitu ya. Kalau Allah udah kasih jalan itu yang namanya kalau dia jadi hafiz Quran jadi begitu ya. Iya, insya Allah itu. Tadi ada yang unik tuh ya. Tadi sempat saya dikasih lihat pemirsa. Jadi ada peserta didik paling kecil ya, paling muda. Paling muda ya. Iya. Itu bisa ceritain nggak tuh gimana tuh ceritanya bisa ada peserta paling kecil itu? Ya tadi Pak, kondisi sekarang kan kondisi ekonomi begitu sulit ya. Kita harus benar-benar melihat itu menjadi sebuah realitas gitu. Dan kita juga harus menjadi sebuah solusi dalam permasalahan itu dan karena itu juga bagian dari permasalahan umat Islam. Dan tadi kita juga punya kewajiban sebagai orang Islam untuk membantu saudara kita. Jadi tadi karena mungkin keberhasilan latar ekonomi orang tua ya udah orang tuanya harus menafkahi keluarganya, ibunya gitu kan. Kemudian ya mau nggak mau anaknya dititipin untuk pesantren gitu. Ya, umur berapa tadi yang paling kecil tuh? Ya umur 2 tahun seperti itu ya. Umur 2 tahun ya. Memang kan dia ada kakaknya, jadi kakaknya yang merawat gitu. Saya yakin sih yang pertama ini Allah udah berikan kepada kita Pak, seperti itu. Iya. Jadi Allah udah titipkan kepada kita. Boleh jadi ini tempat yang terbaik gitu. Mungkin di luar dengan lingkungan yang kurang bagus dan mungkin orang tuanya nggak sempat dididik gitu kan. Dan akhirnya khawatir malah mendapatkan pendidikan yang bagus karena mungkin Allah sayang kepada keluarga ini, ibu ini, anak-anak ini kan. Allah gerakkan hatinya untuk ada di sini gitu. Jadi saya yakin itu bagian dari sebuah ketetapan Allah dan kita berhusnuzon. Wajib berhusnuzon. Iya benar. Kudu terus husnuzon ya. Kalau selain ini selain
tahfiz kegiatannya apa? Istilahnya ekstrakurikuler ada gitu? Kegiatan olahraga atau apa begitu? Alhamdulillah kita ada produk bikin kue, Oh, bikin kue. Jadi di roti santri. Alhamdulillah sih kalau setiap minggu ada orderan gitu. Oh, gitu. Produk-produk Oh, alhamdulillah. gitu. Terus ya. Jadi diajarin berwirausaha juga ya? Ya. Mereka bisa ngolah barang produk begitu ya? Kemudian kan mereka diajari juga untuk berusaha begitu ya? Itu terus ada online juga seperti itu. Iya, ya. Ada online ya? Dan kita punya channel YouTube. Oh iya, jangan lupa subscribe itu. Nama channel YouTube-nya apa? Pondok Master. Pondok Master ya, nanti kunjungi Pondok Master ya, nanti ada di bawah ya, nanti dikunjungi, dan jangan lupa subscribe juga nanti channelnya ya. Ya, subscribe dengan niat memuliakan Al-Quran, kemudian menyiarkan Quran. Insya Allah, amin, amin, amin. Oke, baik Bang Mus nih, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sudah saya bisa silaturahmi sini. Mungkin ada closing statement dari Bang Mus nih untuk para para pemirsa kita. Ini harus ditampilkan. Harus tampilkan. Closingnya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada saudara-saudara kita seiman dan seislam dan kepadusa abang kita juga Bang Bagus yang telah silaturahim, kemudian juga turut bersama-sama di sini mengembangkan mensiarkan Al-Quran. Mudah-mudahan antum sehat semua. Amin, dan amin, amin. saudara-saudara semua di mana saja berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan menjadikan keluarga kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah sebagai keturunan min ahlil Quran. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa tuh closingnya tuh. Oke, demikian tadi pemirsa kunjungan saya di Pondok Tahfiz Quran Master ya. Semoga manfaat. Kita ketemu lagi di liputan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, jazakallah khairan Bang Mus. Sukses selalu, barakah insyaallah. Amin. Selamat.